gangguan Pak. Jadi mau dibuka ini renyak-renyak aja, jadi nggak jelas. Terpaksa saya suaranya saja, tapi suara Bapak dan Ibu sudah begitu lantang. Bisa saya mengikuti dan Alhamdulillah, terima kasih Pak dosen. Bagus, Gus. Baik, saya ikuti dari mulai awal pemakalah, penajaman dan respon teman-teman. Saya kira ini saling memberikan satu pautan yang menguatkan. Itu pada pemateri awal masih berkisar kita membahas makna dan hakikat daripada pendidikan Islam. Tapi sudah mulai menyentuh pada unsur-unsur lain, jadi Pak Cecep dan teman-teman sudah menggores sampai kepada tujuan, pada unsur-unsur lain tentu nanti oleh kelompok lain akan lebih dipertajam. Sudah mulai dibuka oleh kelompok 2 KCS. Baik, tadi dalam makna dari pendidikan Islam, saya masih teringat, saya ini hanya merespon dan menerima dari bapak-bapak ini bagus sekali, luar biasa. Kemarin itu ada istilah tarbiyah, taklim, dan taktik. Dan menampilkan beberapa tokoh ulasan para ahli pakar pendidikan Islam. Kemarin itu sudah dipaparkan, termasuk itu ada pendapatnya Pak Prof. Tafsir. Prof. Tafsir itu guru dan dosen saya. Kemudian juga Pak Prof. Ajumardi Ajra, almarhum, itu teman saya waktu di Jakarta. Kelihatannya setelah saya lihat pemahaman-pemahaman Bapak dan Ibu, kemudian merujuk pada tarbiyah itu lebih leluasa kelihatannya. Ya, sehingga tadi Ibu berpendapat bahwa tarbiyah itu memang proses pendidikan. Jadi ada dua istilah, pendidikan dan pengajaran. Setiap pendidikan pasti di dalamnya ada proses belajar. Tapi yang namanya mengajar belum tentu mendidik. Karena kalau mengajar itu sasarannya pada knowledge belaka. Tapi kalau pendidikan tidak hanya sampai itu, lebih luas dan lebih mendalam lagi. Jadi ada penegasan, penekanan kelihatannya, ini saya amati. Kalau taklim memang menekankan pada knowledge, peningkatan keilmuan. Tadi kata Pak Cecep memang ya transfer ilmu. Lain lagi dengan taklim itu lebih menekankan pada psikomotor, pada aspek perilaku, akhlak didikannya. Jadi saya ini setelah lihat bahwa tarbiyah itu pendidikan, ada juga taklim dan juga ada takdibnya. Jadi hanya sekedar knowledge belum dikatakan sebuah proses pendidikan. Ya, tentunya di sini menjadi sebuah kesempurnaan kelihatannya nih. Nah ini juga bisa Bapak dan Ibu diskusikan kembali. Jadi penekanannya pada taklim itu adalah knowledge. Dan memberikan pertanyaan untuk direspon. Tadi Pak Kiai Hajar Dewantoro itu lebih mengutamakan awalnya adalah pada budi pekerti. Konsep beliau itu lebih menekankan pada budi pekerti sebelum pada penekanan knowledge. Kenapa demikian? Nah, ini memang sangat penting. Pertama, memang fondasi dasar dulu adalah wadah itu harus dibersihkan dulu. Tentunya adalah budi pekerti. Kalau anak ini sudah bagus, sudah bersih daripada hambatan-hambatan, baru mau diisi apa
saja betul itu saya kira akan mudah. Karakter tadi oleh Pak Cecep CS, teman-teman, penting awalkan dulu karakter. Saya sangat setuju pada kurikulum 13 ini, karakter, tapi memang harus konsekuen. Benar-benar karakter terlebih dahulu. Karena memang daripada kajian real riset yang ada, mereka itu memang pintar, cerdas, berpendidikan tinggi, tapi kenapa bisa menabrak aturan? Karena memang, nah, teori Ki Hajar Dewantara ini membuktikan perlu dulu adalah karakter, budi pekerti yang kita arti. Bersihkan terlebih dahulu. Nah, ini saya kira dalam pendidikan Islam itu didahulukan. Aktifnya itu memang penting sekali. Ya. Jadi mau diisi apa saja botol itu, mau matematik, mau apa, tapi kalau sudah dilandasan oleh Islam, norma-norma Islam, ini akan kuat. Kira-kira matematiknya matematik yang Islami, nah, gitu kan. Pembelajaran mata pelajaran yang lainnya juga bisa dilandasi dengan Islam, dilandasi dengan akhlak, dilandasi dengan budi pekerti. Artinya punya landasan kuat karakternya. Tentunya kita ada 18 macam karakter dalam pendidikan karakter. Saya kira bisa nanti Bapak Ibu untuk didiskusikan. Salah satu di antaranya utama adalah karakter religius ini. Bagus, Bapak Ibu. Tadi Pak Yusuf juga mencoba mengungkap dan dijawab oleh teman-teman, mengilmiahkan. Nah, kira-kira menurut saya itu berpendapat bahwa landasan dasar pendidikan Islam, Al-Quran, hadis, dan juga termasuk adalah para ijtihad, para ulama yang memperjelas, memperkuat terhadap proses pendidikan Islam. Kira-kira itu bisa diambil benang merahnya, kitohnya, menjadi sebuah ilmu yang mutlak yang kita harus miliki dan kita akan transferkan kepada anak. Jadi makna sarifati dari ayat Al-Quran dan hadis itu ilmiahkan, sebuah ilmu yang kita harus taati. Nah, sehingga nanti ilmu itu dalam melalui proses pendidikan Islam, ya, strategi, perlu adanya metode supaya hitoh, benang merah yang tertera pada ayat itu bisa dimiliki, dihayati, dan dikiprahkan dalam kehidupan. Nah, itulah proses pendidikan Islam. Jadi ayat-ayat Al-Quran maknanya itu jangan hanya sekedar pada slogan belaka. Kira-kira bisa masuk pada nurani anak, dimiliki sikap yang kuat, kemudian diamalkan. Nah, kira-kira menurut saya itu kelihatannya tadi diskusi begitu. Jadi benang merah hitoh dari ayat itu jadikan sebuah pedoman keilmuan yang mesti harus kita kagumi dan tentunya kita bisa lakukan untuk dikiprahkan dalam kehidupan anak. Kira-kira contoh sederhananya ini, kalau teman-teman anaknya itu jatuh dari sepeda, apa yang mesti dilakukan? Jangan sampai teman-temannya jatuh dari sepeda, teman yang lainnya itu mau keproki. Tapi bagaimana untuk bersikap segera untuk melakukan pertolongan? Nah, itu kira-kira benang merah yang menolong itu merupakan kewajiban sebagai pribadi muslim. Nah, ini adalah perlu diilmiahkan. Jadi jangan hanya sekadar slogan-slogan belaka. Nah, ini perlu sarifati benang merah yang dalam ayat atau hadis itu ilmiahkan menjadi sebuah pegangan. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana supaya pendidikan Islam itu eksis pada sekarang dan juga mampu untuk menantang masa depan, menantang pada isu-isu global yang kita sedikit tadi Bapak dan Ibu, memberikan kontribusi terhadap pengaruh besar terhadap pendidikan Islam. Tentunya Bapak dan Ibu sudah bisa melihat secara gamblang dan luas
dengan adanya diskusi, adanya akulturasi, media-media yang terbuka, budaya-budaya orang lain yang memang tidak terfilter dengan nilai-nilai norma keislaman, tidak sedikit masuk dari berbagai jendela sampai kepada kajian anak-anak. Ini harus. Kemudian setelah dirancang bagaimana mengorganisasikannya, bagaimana supaya bisa masuk pada kajian kurikulum memperkuat. Kemudian bagaimana strategi yang harus dilakukan, metode apa yang jitu, strategi terus apa yang kita harus lakukan. Ini saya kira membutuhkan pemikiran Bapak dan Ibu, untuk mengamankan, mengawal tadi hitoh ajaran Islam itu. Yang tentunya tidak terlepas adalah pada kontrol yang kuat, kontrol evaluasi yang betul-betul dari mulai akar sampai kepada buahnya. Nah, tidak hanya sekedar anak menghafal, anak bisa menjawab, anak hanya bisa menghafal, melafalkan, tapi anak kira-kira sudahkah melakukan hal itu? Apa yang tertera dalam nas itu? Apa yang diilmiahkan dalam pendidikan Islam? Jadi saya sangat setuju kalau dalam merancang sebuah pendidikan Islam itu perlu anak itu tahu fakta yang sebenarnya ajaran Islam. Nah, yang keduanya, anak coba memaknai ajaran Islam itu. Yang ketiganya, anak supaya memiliki takaran nilai norma yang ada pada dirinya. Setuju saya dari norma itu, naikkan kepada sikap anak. Tadi, dari sikap itu diharapkan menghasilkan sebuah buah yang enak, yaitu perilaku amalia. Nah, ini perlu ada rancangan yang jitu oleh Bapak Ibu sekalian, bagaimana proses pendidikan Islam itu sampai pada tujuan yang diharapkan. Nah, membuka kita untuk berpikir bagaimana, strategi apa supaya anak memiliki konsep yang kuat terhadap ajaran-ajaran Islam. Metode-metode apa, strategi apa, media apa untuk memperkuat supaya anak itu jangan hanya sekedar memilih konsep tapi menjiwai. Hasil Bapak sekalian, saya mendapat sebuah kesimpulan. Kira-kira dalam diskusi ini apa yang mesti kita harus persiapkan dalam merancang sebuah proses pendidikan Islam yang baik, yang bisa menantang 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, bahkan yang sedang sekarang tentunya yang kita lakukan. Karena prihatin, ya, akulturasi, diskusi, budaya-budaya yang begitu dari berbagai keran masuk. Kalau pendidikan Islam itu adalah lemah posisinya, ini sangat berbahaya. Maka Bapak dan Ibu sekalian, saya pengen, ya, di samping membahas pada makalah ini, saya ingin membahas tentang paradigma, isu-isu. Nah, isu-isu terkini dan isu-isu yang akan datang, yang kaitannya dengan proses pendidikan Islam. Itu Pak Cecep yang saya petik hasilnya, ya, hasil dari diskusi yang luar biasa oleh Pak Cecep dan teman-teman. Sebetulnya saya menimba pengalaman dari Bapak. Saya semakin tahu dari pengalaman Bapak. Tapi yang jelas pada saat ini Pak Cecep dengan teman-teman, nah ini mulai terbuka. Membuat sebuah desain pembelajaran yang bagus untuk menantang masa kini dan yang akan datang. Selamatkan anak didik kita. Oke, untuk itu saya kepengen Bapak dan Ibu membahas makalah ini, selipkan di tengah atas bahasannya, bahasa isu-isunya. Nanti isu-isu yang terkait dengan pendidik,
isu-isu terkait dengan anak didik, isu-isu yang terkait dengan media-media. Nah, itu yang sekarang ini betul-betul terasa. Bapak dan Ibu guru ini kewalahan dengan media sosial yang dimiliki oleh anak. Bu guru itu ketat luar biasa, Pak guru ketat, tahu-taunya jebol. Nah, ini bagaimana? Lingkungan keluarga, lingkungan juga sama-sama untuk beremuk mengawal supaya proses pendidikan Islam itu bisa berlanjut dari awal sampai akhir. Tujuan harapan yang kita akan capai bisa dimiliki oleh anak. Baik, Bapak dan Ibu, saya kira sudah cukup waktu. Pak Cecep. Ya, Pak. Pak Cecep, sudah cukup waktu. Selesai. Oke. Ada yang perlu disampaikan tentang teknis dan lain sebagainya? Harapan Gria, Pak. Oh iya Pak, ini Harapan Gria. hanya sekedar usulan saja. Oh, Ini sempat diskusi di luar di grup kami. Nah, ada yang mengusulkan untuk tatap muka, baiknya supaya lebih efisien waktu, mungkin dalam satu kali pertemuan bisa makalah, Pak. Jadi ini kan nanti kita diperkaya dengan tugas-tugas lainnya, Pak. Selain makalah ya. Jadi untuk jadi gini Pak. Iya. Ini juga kan ada banyak kendala. Ini teman-teman banyak yang ngejapri terkait permasalahan penggunaan Google Meet gitu, karena emang ada beberapa teman di daerah tertentu yang mengalami padam listrik gitu, sehingga memang untuk Meet seperti ini mereka belum bisa maksimal seperti itu Pak. Jadi mungkin untuk usulan dari saya untuk berikutnya makalah kita 2 makalah kan, dalam sekali pertemuan, sehingga memang penjelasan bisa lebih luas, waktu lebih efisien, dan kedepannya lebih ke pendalaman materi mengenai pelajaran ini Pak. Demikian usulan dari saya. Terima kasih. Oke, bagus kalau gitu. Nah, kira-kira teman semuanya sepakat. Nah, bisa dua kelompok atau 2 makalah untuk disampaikan pada satu pertemuan. Tapi kira-kiranya tergores gitu ya. Maksudnya gini Pak Cecep, jadi ya